Yang pertama, kita membahas mengenai materi analisis mengenai dampak lingkungan atau sering disebut dengan AMDAL. Yang pertama-tama kita bahas tentang pengertian AMDAL itu sendiri. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu kegiatan atau usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang perlu bagi pengambilan keputusan. Yang berikutnya itu jenis-jenis AMDAL. Yang pertama itu ada AMDAL tunggal dan yang kedua AMDAL terpadu. Berikut fungsi AMDAL atau fungsi analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama itu sebagai salah satu alat untuk pengelola lingkungan. Yang kedua, bagi diri studi kelayakan karena berbagai alternatif dan dievaluasi. Manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL itu sendiri yaitu agar dampak negatif suatu kegiatan atau usaha itu bisa dihindari atau diperkecil, sedangkan dampak positifnya bisa dikembangkan. Lalu yang berikutnya kegunaan AMDAL. Kegunaan AMDAL itu yang pertama bagi pengambil keputusan, yaitu mengetahui dampak negatif yang bertentangan dengan kegiatan lain. Cara penanganan sejauh mana pengaruh terhadap lingkungan yang lebih luas, kapan dan berapa lama dampak itu berlangsung. Yang kedua itu bagi pemilik modal. Yang pertama itu menjamin bahwa modalnya akan dipinjam, dapat mencapai tujuan, dibayar kembali. Yang berikut bahan untuk menentukan prioritas pinjaman. Yang berikutnya bagi masyarakat. Yang pertama itu rencana pembangunannya di daerah. Yang kedua memahami proyek dengan jelas. Yang ketiga memahami perubahan yang terjadi. Yang keempat mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungan dengan proyek. Lalu kerangka pikir menyusun dokumen AMDAL. Yang pertama itu sebagai perlingkupan atau dokumen kerangka acuan. Yang kedua itu sebagai analisis atau dokumen analisis dampak lingkungan. Yang ketiga itu perencanaan pengendalian. Yang terakhir itu setelah dokumen AMDAL itu sudah direkomendasi, yang pertama itu hasilnya itu proyeknya bisa dibangun. Yang kedua boleh dibangun sesuai usulan berdasarkan dokumen AMDAL yang telah diusulkan. Yang ketiga proyek boleh dibangun dengan persyaratan tertentu. Yang berikut kita masuk di tata cara pelaksanaan AMDAL. Jika rencana kegiatan berdampak penting, yang pertama itu kita memerlukan AMDAL, terus yang kedua KA AMDAL, yang ketiga ANDAL, RKL, dan RPL, lalu mendapatkan kelayakan lingkungan. Dan adapun jika kegiatannya berdampak kurang penting atau tidak penting, itu pertama itu bebas dari AMDAL, hanya memerlukan UKL dan UPL. Yang berikutnya itu komisi penilai AMDAL. Yang pertama itu tingkat pusat yaitu Menteri, yang kedua itu tingkat daerah yaitu Gubernur. Jadi lebih jelasnya tata pelaksanaan AMDAL sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang pertumbuhan hijau dan model pembangunan berkelanjutan. Pengaruh perkembangan populasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu pengaruhnya terhadap kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua kerawanan energi dan pangan. Yang poin berikut bencana alam yang diperburuk akan mempengaruhi semua orang di seluruh wilayah. Yang berikut tentang model perekonomian baru yang mendorong pembangunan berkelanjutan. Jadi, yang pertama terkait dengan pertumbuhan hijau. Yang kedua perekonomian hijau. Yang ketiga penggunaan sumber daya alam yang efisien dengan mengutamakan kepentingan sosial. Lalu yang berikut yang keempat pembangunan yang hanya menyediakan layanan penting saja. Yang terakhir mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Yang terakhir tujuan. Jadi tujuannya itu yang pertama meningkatkan efisiensi dan mengurangi gas rumah kaca. Yang kedua memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga meningkatkan ketahanan terhadap dampak iklim. Yang keempat melestarikan keanekaragaman hayati. Yang kelima dapat mengatur aliran air. Yang enam itu mengurangi terjadinya erosi. Pertemuan kelima yaitu mereview Permen LH nomor 5 tahun 2012. Pembahasan kita pertama yaitu terkait dengan usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, meliputi dari Permen LH nomor 5 tahun 2012 itu sendiri. Itu yang pertamanya itu pengubahan bentuk lahan dan bentangan alam. Terus yang kedua eksploitasi sumber daya alam baik terbarui maupun tak terbarui. Yang ketiga proses dan kegiatan secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya.
Oke, yang berikut terkait yang sustainable development. Yang pertama itu penyebab terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan menurut J. Barros dan J. M. Johnston. Yang pertama itu kegiatan-kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat dan zat radioaktif lainnya. Yang kedua itu kegiatan pertambangan, terjadi perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan bekas pertambangan. Yang ketiga itu kegiatan transportasi berupa kumpulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan, kendaraan bermotor, dan tumbuhan bahan bakar lainnya. Keempat, kegiatan pertanian, terutama akibat residu pemakaian zat-zat kimia untuk pemberantasan serangga atau tumbuhan pengganggu seperti insektisida, pestisida lainnya. Dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu yang pertama, pemanasan global. Terjadinya perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan air laut. Yang kedua itu hujan asam, disebabkan oleh sektor industri dan transportasi dalam aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara yang dapat menghasilkan gas buangan ke udara. Yang ketiga itu lubang ozon, ditemukan sejak tahun 1985 di berbagai tempat di belahan bumi seperti di Amerika Serikat dan Antartika. Penyebab terjadi lubang ozon adalah zat kimia klorofluorokarbon atau CFC yang merupakan zat buatan manusia yang sangat berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari seperti lemari es dan AC. Oke, yang berikut pentingnya ketahanan kota. Yang pertama itu tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan dan urbanisasi yang tinggi berdampak pada semakin tingginya proporsi penduduk perkotaan. Yang kedua itu kerugian akibat bencana di perkotaan semakin meningkat seiring dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi. Lalu yang berikut karakteristik ketahanan itu meliputi yang pertama itu Kikoman adalah ketangguhan berhubungan dengan kekuatan sistem, keandalannya dan kemampuannya untuk menyerap dan menahan gangguan distribusi. Yang kedua reflektivitas adalah sistem perkotaan yang tangguh menguji pembelajaran dan perkembangan berdasarkan pengalaman masa lalu dan informasi baru. Yang ketiga, redundansi berarti adanya penyediaan kapasitas cadangan atau sistem cadangan yang memungkinkan kesinambungan layanan atau fungsi jika terjadi gangguan atau peningkatan permintaan. Yang keempat itu koordinasi antar sistem dan lembaga berarti bahwa pengetahuan dibagi, perencanaan bersifat kolaborasi dan strategis, dan tanggung jawab terintegrasi untuk saling menguntungkan. Yang kelima, perbedaan. Yang keenam, inklusivitas. Yang berikut ketahanan kota atau urban resilience. Itu kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem dari sebuah kota untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan bertumbuh dari tekanan kronis dan guncangan takut yang dihadapi. Yang berikut 4 kerangka kerja ya. Yang pertama itu kesehatan dan kesejahteraan, meliputi kesehatan dan kesejahteraan setiap orang yang tinggal dan bekerja. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Ketiga, penghidupan dan pekerjaan yang layak. 4, menjamin pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, ekonomi dan masyarakat. Yang pertama itu pengorganisasian sosial dan keuangan yang memungkinkan masyarakat perkotaan untuk hidup damai dan bertindak secara kolektif. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat yang terpadu. Berikut, menjamin stabilitas sosial, ekonomi, dan keadilan. Berikut, mendorong kemakmuran ekonomi. Yang ketiga, infrastruktur dan lingkungan. Yang pertama itu suatu keadaan di mana infrastruktur buatan dan alami dapat memberikan layanan yang penting, melindungi dan menghubungkan para penduduk kota. Kedua, menyediakan dan meningkatkan aset alam dan buatan. Tiga, menjamin kelangsungan layanan yang penting. Keempat, komunikasi dan mobilitas yang dapat diandalkan. Lalu yang terakhir itu kepemimpinan dan strategi. Pertama, kepemimpinan yang efektif, pemberdayaan, pemangku kepentingan, dan perencanaan terpadu. Yang kedua, meningkatkan kepemimpinan dan pengelolaan efektif. Tiga, memperdayakan berbagai pemangku kepentingan. Empat, perencanaan jangka panjang yang terpadu. Oke, baik, sekarang kita lanjut analisis probabilitas beberapa aspek dalam analisa mengenai dampak lingkungan probabilitas. Yang pertama itu peran probabilitas. Itu sebagai pembuat model analisis matematis, simulasi komputer banyak didasarkan atas asumsi yang dalam kondisi ideal, model kuantitatif mungkin bisa mendekati atau jauh dari kondisi sebenarnya. Yang kedua itu dasar probabilitas, mengacu pada terjadinya suatu peristiwa relatif terhadap peristiwa lain. Ada lebih dari satu kemungkinan masalah menjadi tidak tertentu. Yang ketiga itu konsep probabilitas, itu
ruang sampel atau titik sampel, sifat ruang sampel, dan suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup AMDAL. Yang pertama itu metode analisis. Pertama itu menurut Newker 1979, mengelompokkan metode AMDAL atas dasar beberapa kelompok. Metode ADAC dengan satu tim para AHK, metode checklist, metode DCA, metode input-output analisis, metode overlay atau penampalan peta, metode sistem informasi, dan metode analisis matematis. Kedua itu Moon 1979 mengumumkan pada dasarnya identitas AMDAL terbagi atas 4 metode, yaitu yang pertama metode checklist, yang kedua metode matriks, yang ketiga metode diagram alir, dan yang terakhir metode penampalan.